GT. Nah, ini ya yang mau nyari-nyari hatchback ya yang 4 pintu, mana ada hatchback 2 pintu harga sini ya. Ya gini lah pokoknya, yang nyari Yaris atau Fiesta dan sekelasnya. Mending Fiesta ya dibandinginnya Yaris sama Jazz, nggak sekelas lah sama ini. Kita bahas dari depannya itu aja. Depannya mereka pakai kode desain yang menurut saya agak agresif ya untuk sebuah hatchback kecil kayak gini. Terus ini juga lengkap nih. Sebenarnya udah ada DRL LED, habis itu proyektor juga, terus ada fog lampnya biasalah halogen, dan udah ya lampu sennya gitu halogen juga. Cuma kalau dibandingin tipe-tipe lainnya ini nggak beda jauh ya, dilihat dari eksteriornya bagusnya itu untuk Mazda, mobil-mobil Mazda itu. Jadi ya mau beli tipe R pun ya nggak malu-maluin banget, atau tipe yang bawahnya pun juga ya udah gitu, orang nggak bakal terlalu notice gitu juga. Udah depannya gitu aja. Dan oh ya kita bahas warna catnya juga ya. Ini catnya yang favorit nih, Soul Red, nambah 3 juta kalau nggak salah kalau mau warna ginian, kecuali beli second mana ngaruh 3 juta itu. Lanjut ke samping aja. Samping ini ada velgnya ini sama tipe R juga sama ya, ring 16. Desainnya kayak gini sih, nggak terlalu spesial menurut saya ya. Dual tone, tapi ini grey ya, bukan black gitu. Oke, paling itu aja sih. Oh ya, ini sebelum facelift ya, kan sekarang udah facelift. Ini sebelumnya menurut saya juga lebih bagusan yang facelift sih ya, lebih simple gitu, dan velgnya juga lebih berkelas gitu kesannya. Lanjut, ini kaca spion. Di sini ada lampu sennya sih di sini kecil, dan ini udah keyless nih. Keylessnya juga ditekan ya, nggak kayak gini. Juga ada itu juga sih, auto lock juga kalau kita jalan jauh gitu. Terus nggak ada apa-apa di sini, biasa aja. Rem belakangnya udah cakram, berarti udah bagus. Atasnya udah shark fin itu. Dan kita ke belakang. Ke belakang di sini kita bahas lampunya dulu ya. Lampunya di sini sebenarnya semuanya halogen ini. Cuma ini desainnya mirip LED aja ya, cuma desain doang, tapi sebenarnya semuanya halogen. Ada sensor 4 titik, lumayan. Ada dapat wiper, ada dapat defogger, sama ada HEMA stop lamp di sini. Terus ya ini logonya Mazda tuh masih yang lama ya, kalau sekarang fontnya udah berbeda. Sama logo Sky Active. Jadi emang nggak ada logo tipe di sini. Jadi mau beli tipe R, kalau tipe R sama desainnya kurang lebih sama kayak gini juga. Nggak bakal malu-maluin. Kita buka aja kali ya ininya, bagasinya. Nah, bagasinya muatnya cuma ya segini. Ini koper medium udah penuh ya, sama backpack satu. Nggak gede sih emang, agak disayangkan. Tapi di sini udah ada lampunya, jadi lumayan bisa nerangin gitu kalau malam-malam. Situ ada dongkrak, sama di bawahnya ada ban serepnya. Terus ini udah dapat juga tray di sini, lumayan jadi nambah privasi. Dan kalau lipat bisa rata lantai nih. Nah, bisa rata lantai. Lumayan lah, bisa nambah-nambah kalau mau bawa barang banyak gitu ya. Paling itu aja sih dari luar sampai bagasinya. Oh ya, sama dia dapat kamera parkir ya. Kamera parkirnya di bawah sini, di tengah. Bagusnya di tengah sih, enak jadinya, pasti luas itunya, cakupannya. Paling itu aja sih dari luar. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Ya, sekarang kita coba ke dalam ya. Pertama yang kita lihat dalamnya itu coba desain dashboardnya. Desainnya simple sih, bagus kayak ya mobil Eropa ya, padahal mobil Jepang ini. Sini ada soft touch, jadi emang mewah, sama stitching asli ya. Ini stitching asli. Sini plastik biasa, nggak masalah sih. Cuma motifnya lumayan, bikin lebih mewah juga. Kita ke samping juga, ini plastik, tapi ini fabriknya gede nih, dari ujung sampai ujung fabrik semua. Di situ ini ada tempat kayak armrestnya, tapi ini agak keras sih sayangnya. Oke, lanjut. Di sini ada switchnya biasalah. Di sini kisi AC-nya juga lucu nih, bisa diputar-putar gitu. Dan di kanan sini ada tombol-tombol safety-nya, ada kayak blind spot, eye stop, sama stability control. Terus kita ke sini nih. Yang keren di sini ada HUD-nya, heads up display.
Ini bisa nampilin kalau ada cruise control, bisa nampilin speed cruise control yang di set, ada yang ditampilin selalu itu kecepatannya ya di situ, sama bisa ada nunjukin navigasi juga kalau pas berbelok atau putar balik kayak gitu. Untuk speedometernya karena ini tipe GT, dia dapat yang RPM di tengah. Jadi RPM-nya gede kayak sporty ya jadinya. Kayak GT 86 gitu. Kiri ada buat transmisi sama trip A, trip B, odo. Yang kanan bisa diatur dari sini. MID-nya ada average speed, range, dan lain-lain gitu. Terus ini switch-nya rasanya ya nggak spesial banget sih, tapi lumayan untuk hatchback kecil gini. Tapi lengkap ya, sini ada auto lamp, sini juga auto wiper, terus ini ada pedal shift, dan ini steering switch controlnya sini. Sayangnya nggak ada cruise control di sini. Tapi ini bagus nih, chrome-nya bukan chrome alay gitu, chrome-nya kesannya mewah juga. Lanjut kita ke tengah sini, AC-nya sini masih manual, tapi ini bisa auto, bisa mode auto. Jadi ini full climate control ya, bukan biasa putar-putaran biasa. Sini ada slot CD dan kayaknya bisa di video juga ya. Kami nggak bisa nyoba karena nggak ada CD-nya. Mungkin yang punya bisa sharing lah di bawah. Sini ada tempat SD card, tapi kayaknya SD card-nya buat navigasi. Ada USB, aux, USB-nya ada 2 lagi, sama ada power outlet. Ini layarnya, layar lupa ini berapa inci, tapi kalau dari saya sih enak, jadi nggak terlalu turun ya layarnya kalau lagi nyetir gitu. Dan diaturnya dari sini nih, bisa dari sini ada rotary-nya kayak BMW gitu, atau touchscreen juga bisa dari sini. Tapi touchscreen cuma bisa pas lagi berhenti ya, kalau lagi driving pakai rotary-nya gini. Tapi enak sih, saya juga baru pakai hari ini ya. Dan ini cepet kok terbiasanya, nggak bakal kayak kok susah gitu, kayak enggak. Saya langsung mudah lah beradaptasi dengan kayak gini. Dan ini juga fiturnya banyak, ada navigasi, ada Bluetooth, ada WiFi juga, macem-macem lah. Terus di sini juga untuk volumenya di sini. Jadi kontrol audio semuanya di sini ya. Di sini ada cup holder 2, tapi cup holdernya agak pendek ya. Ini ada carve kayak gini, nggak terlalu dalam. Tapi muat, ini buat hand sanitizer yang pendek ini. Sama di sini nggak tahu ada penyimpanan apa, bisa dicopot-copot ini ya. Jadi kalau mau dikeluas bisa. Dan oh ya, ini untuk yang di samping juga muat satu ya. Satu aja, soalnya door pocketnya juga kecil ini. Jadi total cup holder di sini cuma ada 4. Kecuali di sini hitung 1 jadi 5. Dan semuanya di depan berarti. Sayang sih. Terus oh iya, ini ada tombol sport mode juga. Nanti kita coba efeknya apa untuk ke mesinnya. Dan ini bisa diatur teleskopik dan tilt. Dan ini memang jauh ya pengaturannya. Jadi untuk pengaturan ideal bisa lah, gampang. Dan ini tentunya bisa head adjuster dan ya recline dan sliding standar ya. Paling itu aja sih di depan. Sama oh ya, ini desainnya juga ada stitching merahnya, jadi kayak sporty gitu. Tapi ini masih fabrik. Tapi fabriknya lumayan enak kok, nggak terasa murah. Dan di sini ada glove box yang ukurannya lumayan lah, nggak kecil-kecil banget. Terus ini juga saya juga suka ini, nyambung dari ujung ke ujung. Tapi ini sih emang soft touch-nya ini bikin mewah, dan soft touch-nya bagus ya ini. Stitching-nya juga bikin lebih sporty. Sekarang kita lanjut aja ke belakang. Oke, kita udah di belakang Mazda 2. Ini posisi mengemudi saya dan memang tidak luas. Saya kakinya hampir kena. Malah kalau untuk posisi dulu yang nyaman, kaki saya kena. Headroom juga nggak bisa ngedongak gini, harus agak maju. Jadi ya kurang nyaman lah untuk sebagai penumpang di belakang. Untuk fitur-fitur di belakang apa ya? Sini ada handrail yang retractable, ada hook. Oh ya, di depan tadi juga adjustable ininya, seatbeltnya. Di kanan tidak ada penyimpanan apa-apa, cuma ada speaker yang gede gitu, ngambil semua tempat. Fabric sini sama dari ujung sampai ujung. Sini plastik. Terus ini ada aksen karbon fiber gitu, nggak tahu buat apa, nggak terlalu bagus juga.
Dan ada Isofix di sini. Jadi bisa buat bawa baby carriage ya. Tapi ini juga lucu nih, kantong kursinya cuma ada sebelah, di kiri, di kanannya nggak ada. Tapi ini lengkap ya, headrestnya 3 dan seatbeltnya 3 titik buat semua penumpang. Jadi safety terjamin lah di sini. Kita coba duduk di tengah ya. Duduk di tengah ini nggak enak. Intinya gitu nggak enak. Ini bawahnya keras, habis itu ruang kakinya juga nggak luas kalau ada orang lagi di kiri atau di kanan. Terus juga ini saya kena kepalanya, kaki juga kena. Settingnya sekitar 173 walaupun badan saya agak gede ya memang. Tapi ya nggak disarankan sih buat bawa banyak orang di sini. Paling itu aja sih di belakang ini. Mending kita bawa jalan aja, soalnya emang fokus mobil ini kan di driving impressionnya. Yuk kita bawa jalan. Oke, sekarang kita bawa jalan mobilnya. Pertama yang kerasa itu setirnya ya. Ini setirnya ringan. Setirnya ringan tapi menurut saya cukup direct ya. Jadi kayak belok dikit, nah langsung pindah jalur gitu. Enak sih setirnya, ringan dan presisi. Dan itu juga ngaruh ke handlingnya. Ini handlingnya lumayan lumayan bagus bahasanya ya. Jadi dia cukup stiff untuk itunya, suspensinya, cuma masih nyaman nih kayak lewat. Nah, dan kayak gini body rollnya nggak kerasa gitu, dikit sih, tapi maksudnya untuk dibandingkan kayak hatchback Jepang lainnya, ini jauh lebih bagus lah, jauh. Terus kita ke mesinnya ini 1500 cc ya, Skyactiv 4 silinder. Tenaganya 115 PS ya kalau nggak salah, sekitar segitu. Habis itu torsinya 141 Nm. Lumayan gede untuk di kelasnya, walaupun itu lebih gede lagi si Jazz ya. Tapi ini enaknya dia dipadu dengan transmisi konvensional 6 speed. Jadi tidak terlalu itu ya, nggak ada efek-efek CVT yang nahan di 1 RPM gitu. Jadi ini enak lah. Mesinnya juga panci ya, lumayan narik, dan respon dari transmisinya juga enak. Kita coba agak dan ini ada mode manualnya, bisa lewat triptoniknya atau pedal shiftnya juga ini, dan ini manual beneran, bukan kayak manual Toyota yang cuma ngelimit nggak jelas gitu ya. Kalau ini beneran manual. Kita coba ya mesinnya, ini kita taruh di D, terus kita gaspol aja. Respon transmisinya cepet ya, ini enak. Dan untuk mesinnya sendiri juga tarikannya bagus, ini kenceng. Untuk 1500 ini benar-benar kenceng sih. Tapi mesinnya irit juga. Jadi tadi ownernya pas nganter mobilnya ke sini, dia bisa campur ya, dalam kota sama tol. Dia itu bisa 20 km per liter. Di sini liter per 100. Tadi dia bilang 5 liter per 100, berarti 20 km per liter lah sekitar segitu. Dan itu irit untuk campur dalam kota ya. Dan katanya kalau misalnya kakinya benar-benar halus, udah S1, S2 sekolahnya, itu bisa di angka 25 km per liter. Jadi ya mesinnya dan bertenaga, irit juga gitu. Terus untuk fitur-fitur berkendaranya juga ya, tadi ada safety-nya, kayak ada stability control. Habis itu ini ada heads up display yang lumayan bantu sih, jadi kita nggak terlalu sering ngeliat ke bawah ya pas berkendara. Jadi bisa jalannya lihatnya menuju ke jalan. Terus ada safety lain kayak blind spot monitoring, yang kayak misalnya ini ada motor gitu, nah itu kan nyala di situ menunjukkan kalau ada di blind spot kita ada kendaraan. Jadi biar nggak tiba-tiba ganti lajur gitu. Dan ada
Eye Active Sense-nya, yaitu yang ini kayak SCBS, yang bisa ngerem sendiri. Tapi kami tadi nyoba nggak berhasil ya. Tadi kami mau nabrakin rekan saya gitu, nggak bisa. Habis itu jadi nggak tahu juga untuk cara mengujinya gimana. Ya lebih baik nggak ya, mobil orang juga ini, kami juga takut. Terus oh ya, ini juga ada kayak start stop idlingnya gitu ya, kayak kalau di motor-motor itu idling stopnya itu. Jadi bisa nambah lagi lah itu untuk konsumsi bahan bakarnya. Cuma memang itu ngefeknya ke perawatannya jadi agak mahal ya. Soalnya itu butuh aki yang lumayan mahal, dan akinya juga gede. Ini buat mobil kecil ini akinya gede banget, dan akinya nggak seawet biasanya. Jadi ya lebih sering ganti aki, dan sekali ganti aki lebih mahal, walaupun terkompensasi dengan mesinnya lebih irit. Oke, lanjut, mungkin kita coba audionya ya. Ini audionya. Audionya lumayan sih, untuk ini lebih dari lumayan lah. Kalau misalnya dibandingin dengan jazz itu jauh lah. Cuma mungkin untuk kalau dari Ford lebih bagus lagi ya, lebih clear aja untuk semuanya. Cuma ini lebih dari cukup lah untuk audionya, nggak bakal merasa kurang gitu. Dan video juga lengkap kan, ini udah Bluetooth, ada bisa CD juga. Untuk kekedapan mobilnya ini bisa dibilang cukup kedap ya. Ini ada Fiesta ini di depan, dan saya nggak dengar apa-apa, dan nyampe di sampingnya juga nggak dengar apa-apa sih. Paling yang kerasa itu di tire nose sebelah dan tire nose noise mobil ini ya. Tapi selain itu nggak terlalu kerasa sih suara-suara lainnya. Mesinnya juga suaranya agak masuk, tapi nggak terlalu masalah. Dan untuk posisi berkendaranya, kursinya enak, suportif. Menurut saya memang terlalu suportif, mungkin karena badan saya agak gede juga, jadi ini kayak kurang lebar kursinya. Tapi enak sih, jadi kayak hug gitu intinya kursinya. Dan karena settingnya banyak ya untuk setirnya, untuk kursinya, jadi untuk posisi yang ideal bisa lah ditemukan dengan baik. Dan ini juga rendahnya cukup rendah nih, dan kakinya jadi bisa agak lurus gitu, enak sih jadinya. Terakhir kita coba untuk radius putarnya ya. Jadi ini ambil lajur dalam di jalan 2 lajur, dan ya dapat di tengah-tengah lajur kirinya sih. Ya masih nggak terlalu gede lah, masih aman lah. Ini juga radius putarnya masih lebih kecil daripada Yaris Joker, jadi ya itu jauh lebih baik lah. Oke, sekarang gimana kesimpulan buat Mazda 2 ini? Menurut saya ini mobil all in one lah ya. Udah maksudnya stylish juga, berkelas lah desainnya, nggak kayak hatchback lain. Habis itu fiturnya amat sangat melimpah, terutama safety-nya ini kayak SCBS-nya ini luar biasa. Walaupun kami untungnya tidak memakai fitur itu akhirnya tadi, tapi ya kayak rasa nyaman aja gitu, kalau rasa terlindungi kalau ada fiturnya itu. Dan menurut saya untuk harganya bisa dilihat di sini ya. Dan lumayan terjangkau lah, udah selengkap ini untuk secondnya. Dan walaupun desainnya nggak sesimpel yang baru ya menurut saya, dan saya lebih suka yang baru, tapi nggak beda jauh kok. Dan masih tetap gaul lah kalau misalnya untuk dibawa nongkrong gitu. Pertimbangkan lah ini kalau mau nyari Jazz atau yang Yaris, nggak usah lah, mending ini atau Fiesta. Tapi ini saya karena suka safety ya orangnya, jadi pasti milihnya ini sih. Gitu ya, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like juga, dan ya tonton video-video kami lainnya. Kalau misalnya lagi gabut silakan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.